Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Adrian Riko Maulana, saya sendiri, Lovely Angelina Puspita Devi, Daniel Farouk, dan Giovanni Wibowo. Kami akan mempresentasikan materi mengenai perbedaan otot cepat dan otot lambat dalam mata kuliah biokimia olahraga. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu olahraga. Olahraga merupakan suatu kebutuhan bagi manusia. Dianggap kebutuhan karena manusia adalah makhluk yang bergerak. Manusia dalam melakukan aktivitasnya tidak pernah terlepas dari proses gerak, sebab tidak ada kehidupan tanpa adanya gerakan. Olahraga sendiri bersifat universal. Dengan kata lain, olahraga dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak memandang suku, ras, agama, latar belakang pendidikan, status ekonomi, maupun gender. Baik laki-laki maupun wanita dapat melakukan aktivitas olahraga tanpa pengecualian. Pencapaian prestasi olahraga memiliki beberapa komponen penting yang perlu menjadi perhatian. Komponen tersebut adalah kapasitas kerja kardiovaskuler, pulmonal, performa otot, fleksibilitas, agilitas, dan beberapa aspek psikologi dan sosial. Performa otot sendiri terdiri dari kekuatan otot, daya tahan otot, dan makroskopik otot. Lalu otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Otot tersusun atas 1. Serat-serat yang merupakan balok penyusun atau building blocks. Sistem otot dalam arti yang sama dengan neuron merupakan balok penyusun sistem saraf. 2. Bagian luar dari otot ini dilapisi jaringan ikat yang disebut epimysium. 3. Otot terdiri dari gugusan kecil disebut fasciculus. Pada fasciculus dilapisi oleh jaringan ikat disebut perimysium dan dibentuk oleh kumpulan serabut otot atau muscle fiber yang jumlahnya dapat mencapai ratusan. 4. Sel otot yang berbentuk silindrik panjang merupakan sebuah serabut otot mempunyai ukuran bervariasi antara 1-40 mm dan garis tengah antara 10-80 mikron. 5. Sebaliknya, masing-masing serabut otot terdiri dari banyak subunit yang lebih kecil. Ciri-ciri serat otot. Serat otot muskuloskeletal tipe 1 yaitu pertama, kejang lambat, 2. Otot merah, 3. Padat di kapiler dan kaya akan mitokondria dan mioglobin, 4. Melebihi banyak oksigen dan mempertahankan aktivitas aerobik, dan 5. Serat yang bergerak perlahan berkontraksi untuk waktu yang lama tetapi dengan sedikit kekuatan. Sedangkan untuk serat otot muskuloskeletal tipe 2, yang pertama, otot yang bergerak cepat. 2. Memiliki 3 subtype utama, yaitu 2A, 2X, dan 2B, yang berbeda baik dalam kecepatan kontraksi dan gaya. 3. Cepat berkontraksi dengan cepat dan kuat tetapi cepat lelah yang diterapkan. 4. Mereka berkontribusi paling besar untuk kekuatan otot dan berpotensi mendapatkan massa yang lebih besar. Dan 5. Serat tipe 2A adalah serat otot putih. Latihan olahraga memberikan efek positif dengan adanya adaptasi latihan yang terjadi pada otot. Adaptasi latihan olahraga adalah perubahan struktur atau fungsi organ-organ tubuh yang sifatnya lebih menetap. Karena latihan fisik yang dilakukan dengan teratur dalam periode waktu tertentu sesuai aktivitasnya, perubahan adaptif jangka panjang dapat terjadi pada serat otot. Otot skelet memperlihatkan kemampuan berubah atau plastisitas yang besar dalam memberi respon terhadap berbagai bentuk latihan. Kemudian, struktur otot skelet yaitu ujung otot skelet pada umumnya
melekat pada tulang. Ada sebagian yang melekat pada kulit. Ujung otot tersebut disebut insertio atau tempat untuk menggerakkan dan origo atau tempat untuk bertumpunya otot. Secara anatomis atau struktur, sebuah otot rangka terdiri dari beberapa bagian seperti fasciculus, muscle fiber, myofibril, dan myofilamen yang terdiri dari filamen aktin dan filamen myosin. Yang filamen aktin artinya adalah filamen tipis dan filamen myosin yang artinya adalah filamen tebal. Satu sel otot skelet dibungkus oleh sarkolima yang disebut dengan muscle fiber. Muscle fiber yaitu myofibril yang terdiri dari filamen aktin dan filamen myosin. Kemudian proses kontraksi otot skelet. Yang pertama ATP binding, yang kedua ATP hidrolis, yang ketiga cross bridge formation, yang keempat power stroke position, yang kelima adalah ADP release. Kemudian tipe serabut otot skelet. Serabut otot lambat atau slow twitch. Slow twitch warnanya lebih merah sebab kandungan myoglobinnya lebih tinggi karena kepadatan kapilernya juga lebih banyak dibanding fast twitch. Kemudian serabut otot cepat atau fast twitch dikatakan otot lambat karena kecepatan kontraksinya lebih lambat dari fast twitch. Namun demikian, daya tahan otot ini lebih tinggi karena itu cocok untuk cabang olahraga yang menuntut daya tahan tinggi dan tidak menuntut kecepatan maksimal. Kemudian, adaptasi otot skelet pada latihan. Latihan yang dilakukan secara teratur dan sistematis sesuai dengan program yang telah dibuat dengan baik mampu memberikan efek yang signifikan terhadap otot-otot yang terlibat dalam pelaksanaan latihan. Dengan menerapkan program latihan yang memperhatikan prinsip ini, maka otot senantiasa akan memperoleh rangsang yang memungkinkan berubah, atau dengan kata lain, mengalami adaptasi. Latihan tubuh akan melakukan adaptasi sehingga menimbulkan efek bagi otot. Adaptasi sebagai efek latihan pada otot menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem aerobik dan sistem anaerobik pada otot. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang tipe serabut otot skelet. Serabut otot lambat atau slow twitch. Slow twitch berwarna lebih merah sebab kandungan myoglobinnya lebih tinggi karena kepadatan kapilernya juga lebih banyak dibandingkan fast twitch. Serabut otot cepat atau fast twitch dikatakan otot lambat karena kecepatan kontraksinya lebih lambat dibandingkan fast twitch. Namun demikian daya tahan otot ini lebih tinggi karena itu cocok untuk cabang olahraga yang menuntut daya tahan tinggi dan tidak menuntut kecepatan maksimal. Adaptasi otot skelet pada latihan. Latihan yang dilakukan secara teratur dan sistematis sesuai dengan program yang telah dibuat dengan baik maupun memberi efek yang signifikan terhadap otot-otot yang terlibat dalam pelaksanaan latihan. Dengan menerapkan program latihan yang memperhatikan prinsip ini, maka otot senantiasa akan memperoleh rangsangan yang memungkinkannya berubah, atau dengan kata lain mengalami adaptasi latihan. Tubuh akan melakukan adaptasi sehingga menimbulkan efek bagi otot. Melakukan adaptasi sehingga menimbulkan efek bagi otot. Adaptasi sebagai efek latihan pada otot menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem aerobik dan sistem anaerobik pada otot. Perubahan pada sistem aerobik dan sistem anaerobik pada otot, yaitu meningkatnya kandungan myoglobin
meningkatnya oksidasi gilogen, meningkatnya jumlah dan ukuran mitokondria, meningkatnya aktivitas enzim siklus Krebs dan transfer elektron, meningkatnya simpanan gilogen otot, meningkatnya oksidasi lemak, meningkatnya pelepasan asam lemak bebas, meningkatnya simpanan trigliserida intramuskular, meningkatnya enzim yang terlibat dalam aktivitas transport dan pemecahan lemak, perubahan relatif pada otot fast twitch dan slow twitch, meningkatnya kapasitas aerobik dan hipertrofi yang tergantung pada bentuk latihan. Selanjutnya yaitu perubahan struktur otot melalui intensitas latihan fisik. Yang A, hipertrofi. Pembesaran otot yang dihasilkan dari program latihan beban terutama berhubung meningkatnya luas penampang melintang serabut otot seseorang pada otot yang tidak terlatih. Diameter serabut-serabut otot sangat bervariasi. Tujuan dari latihan program kekuatan adalah untuk menjadikan otot dalam ukuran yang lebih kecil menjadi ukuran yang lebih besar. Bertambah besar ukuran otot umumnya paralel dengan meningkatnya kekuatan, dan sebaliknya berkurangnya ukuran otot sangat tinggi korelasinya dengan menurunnya kekuatan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan sebab dan akibat antara ukuran otot dan kekuatan otot. Tetapi bagaimanapun kekuatan otot lebih dibutuhkan daripada hanya ukuran yang lebih besar. Hipertrofi selaput otot disebabkan oleh yang pertama meningkatnya jumlah dan ukuran myofibril per selaput otot, yang kedua meningkatnya jumlah total protein kontraktil terutama filamen myosin, yang ketiga meningkatnya kepadatan kapiler per selaput, yang keempat meningkatnya jumlah dan kekuatan jaringan ikat, tendon dan juga ligamen. B. Komposisi biokimiawi dan selaput otot. Perubahan-perubahan komposisi biokimiawi dan selaput otot terjadi setelah mengikuti program-program latihan beban adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya konsistensi kreatin otot sebesar 39%, PC 22%, ATP 18%, dan glikogen 66%. Meningkat atau tidaknya perubahan aktivitas enzim glikolitik fosforokinase. Yang ketiga, aktivitas enzim untuk bolak-balik sedikit atau perubahannya tidak konsisten, seperti myokinase dan kreatin fosforokinase. Yang keempat, kecil tetapi meningkat secara bermakna pada sistem aerobik seperti malate dehydrogenase atau MDH dan succinic dehydrogenase atau SDH. Yang kelima, tidak terjadi interkonveksi antara fast twitch dan slow twitch fiber. Yang keenam, menurunnya volume mitokondria berhubungan dengan meningkatnya ukuran myofibril dan volume sarkoplasmik retikulum. C. Tipe serabut otot. Daya tahan dan kecepatan seseorang selama latihan sangat tergantung kepada kemampuan otot untuk menghasilkan energi dan daya. Dengan mengidentifikasi 3 jenis atau tipe serabut otot itu, akan lebih jelas bagi kita bagaimana prinsip-prinsip energi dihasilkan oleh ST oksidatif, FTA oksidatif glikolitik, dan FTB glikolitik. Sistem ini memberikan suatu rentangan kontinum metabolisme di dalam otot. Akan tetapi yang paling penting dari sudut pandang fisiologi olahraga, bahwa masing-masing tipe selaput otot mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap latihan. Dengan alasan ini, maka beberapa ahli fisiologi olahraga membagi dan mengklarifikasi struktur dan sifat fungsi antara selaput otot ST dan FT, dan masing-masing dari mereka saling melengkapi. D. Tipe daya tahan otot. Daya tahan otot dibagi menjadi 3 tipe berdasarkan metabolisme otot, yaitu yang pertama, power endurance. Daya tahan otot ini digunakan pada jangka waktu singkat, kurang dari 30 detik, untuk menjaga daya ledak otot tetap tinggi. Energi ini diperoleh melalui sistem fosfagen. Yang kedua, ada short run
endurance. Untuk olahraga yang dibutuhkan ketahanan kontraksi otot selama 30 detik sampai 2 menit. Digunakan daya tahan otot jangka pendek. Energi diperoleh melalui metabolisme sistem glikogen asam laktat. Yang ketiga, long term endurance, daya tahan otot jangka panjang. Bermanfaat bagi olahraga-olahraga yang berlangsung kontinu, digunakan untuk mempertahankan kontraksi otot lebih dari 2 menit. Energi ini diperoleh dari sistem aerobik.